dengan NIM 2524041 dan yang di sebelahnya ada Emafin Azaki dengan NIM 2524044. Ada masalah-masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada dampak globalisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang kedua ada apa pentingnya bersikap selektif terhadap dampak globalisasi. Dan yang terakhir ada bagaimana upaya dalam menghadapi dampak globalisasi. Ya, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Emafin Azaki kepada Emafin Azaki dan masyarakat. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang materi dampak globalisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berakhirnya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat membawa perubahan besar di dunia, yaitu dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan elektronik dan teknologi komputer di eranya. Ditandai dengan telepon seluler yang ditemukan pada tahun 1960 menjadi sebuah barang langka pada saat itu dan menjadi barang biasa pada saat ini. Ada dua hal sekaligus yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi. Pertama adalah globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi. Kedua, makin menonjolnya peran satuan-satuan kecil dalam masyarakat seperti suku, golongan, kelompok, dan bahkan individu yang diakibatkan oleh makin mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri, kelompok, atau suatu golongan. Globalisasi informasi di satu pihak memang mempercepat penambahan khazanah pengetahuan sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi informasi yang tersedia dalam proses globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan, nilai-nilai budaya ataupun ideologi dari sumber informasi tersebut. Kepentingan tersebut tentunya tidak keseluruhnya efisien atau sejalan dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai budaya serta ideologi yang dijunjung tinggi, yaitu ideologi Pancasila. Di samping itu perlu kita perhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa seperti China, Amerika Serikat, dan Rusia. Bangsa-bangsa yang memiliki daya asing mendapatkan peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global. Seperti dampaknya adalah Indonesia yang mudah mendapatkan barang yang tidak diproduksi oleh negaranya, sehingga mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti. Namun bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapat membuka titik rawan dan jadi bergantung pada teknologi tersebut. Tanpa adanya daya saing tergantungan menjadi makin real, mengingat ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang kita inginkan, mewujudkan kepedulian, kemanusiaan, dan kesetiaawalan global, melainkan mencari keuntungan
di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Dengan demikian terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan di antara bangsa-bangsa yang terus lebih maju yang makin kaya dengan bangsa-bangsa yang berbelakang, seperti bangsa-bangsa terbelakang adalah Korea Selatan, Korea Utara. Dalam adanya globalisasi di dunia ini, tentunya semua aspek dalam kehidupan itu terpengaruh oleh globalisasi. Dengan adanya globalisasi pula tentunya sangat berpengaruh terhadap masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan berikut adalah pengaruh globalisasi terhadap masyarakat bangsa dan negara dengan beberapa aspek yang sangat berpengaruh, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pengaruh terhadap masyarakat di bidang politik. Globalisasi untuk sementara menyakitkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Indonesia yang yakin bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Seperti ideologi Uni Soviet, yaitu dengan negara ideologi komunis, dan seperti negara Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka, apalagi ketika mereka menghadapi kesulitan hidup yang berkepanjangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka berpaling dari ideologi Pancasila mencari alternatif ideologi yang lain seperti liberalisme bagi masyarakat Indonesia. Globalisasi dengan jargonnya seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi terpengaruh buat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Apalagi ketika bangsa dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka rakyat di mana menuntut diadakannya perbaikan-perbaikan di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang politik. Contoh dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Itu krisis ekonomi mencapai 600%. Yang kedua ada bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas-batas yang negara. Selanjutnya juga semakin ketatnya persaingan dan menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Dalam bidang ekonomi, masyarakat akan semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah peluang usaha, dan juga dalam globalisasi karena banyak munculnya perusahaan dan usaha baru akan semakin banyak ke lapangan pekerjaan. Contohnya pada awal kemerdekaannya Korea Selatan, mereka mendirikan pabrik-pabrik yang ini menjadi negara maju. Sebaliknya, contohnya negara Korea Utara, mereka pada masa awal kemerdekaan malah memilih memperkuat militernya dan menjadi negara terlelakang pada saat ini. Dengan globalisasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan aman karena sudah mendapatkan perlindungan dari negara, juga dapat mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih baik daripada di negara kita ini. Dan juga disamai dengan berkembangnya teknologi saat ini, masyarakat semakin gemar dengan berjualan online. Selain memudahkan dalam berjualan tanpa harus membuka lapak, cara ini dilakukan juga mengingat kita hidup dalam era digital, di mana setiap orang selalu menggunakan gadget untuk berorganisasi dan menghidupi ekonominya. Dan selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya. Dalam bidang ini, masyarakat dapat mengenal lebih banyak budaya dari negara lain dan tumbuhnya toleransi antara suku, ras, dan agama. Mengingat Indonesia adalah sebuah negara multikulturalisme, sehingga dengan adanya globalisasi lebih ditekankan bahwa toleransi sangat penting bagi masyarakat. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah bentuknya nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia yang saat ini semakin luntur tergeser oleh budaya barat. Contohnya adalah cara berpakaian anak muda zaman sekarang sopan satu terhadap orang yang lebih tua, kurangnya kebudayaan sosial anak muda. Misalnya di
terimigrasi oleh sosial politik yang bersumber pada euforia kebebasan yang menjadi kebablasan. Lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit, sehingga muncul realitas kehidupan yang semakin sulit, sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki. Merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral dan meluasnya penyebaran narkoba serta penyakit-penyakit sosial lain. Berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politis, etnis, dan agama. Yang selanjutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ini pemerintah membuat regulasi hukum semakin menguat dan pembuatan perundang-undangan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Lalu pemerintah juga akan lebih menuntut tugas penegak hukum agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat melihat seberapa pemerintah menjalankan roda pemerintah dengan benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Supremasi sipil dengan menempatkan polisi dan tentara sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional semakin kuat. Dengan cara ini masyarakat akan semakin meres dilindungi oleh negara, sehingga rasa aman seluruh masyarakat kita Indonesia terjamin dengan adanya pengamanan dari aparat berwajib, sehingga dalam globalisasi yang mana lebih memudahkan orang dalam pergian di dalam luar negeri, masyarakat juga terjamin keamanannya dan kenyamanannya. Selanjutnya ada bidang pers. Kehadiran media massa senantiasa menghadirkan kontradiksi. Di satu sisi menyediakan hal-hal positif seperti hiburan, informasi, dan iptek untuk memperluas wawasan tersebut. Dengan kata lain, media massa baik elektronik maupun non-elektronik bisa memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak serta melakukan kontrol dan kritik yang konstruktif. Di sisi lain, media elektronik dan elektronik dapat menghadirkan hal-hal negatif dengan tayangan yang menjurus pada sadisme, kekerasan, pornografi yang sering berdampak pada anak-anak pada usia dini, dan pemirsa pembacanya banyak yang timbul melakukan hal-hal yang di luar kerjanya. Namun dalam masa sekarang ini kita bisa melihat dengan adanya pers di era globalisasi ini dapat mengetahui bagaimana perkembangan negara lewat pers, dan juga kita bisa mengetahui berita-berita mengenai internasional lewat pers, entah itu pers yang disiarkan oleh televisi maupun media internet. Namun dengan kebebasan pers juga berdampak terhadap kegiatan-kegiatan penyalahgunaan media massa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena media massa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di hadapan kita dan senantiasa dinantikan kehadirannya oleh pembaca atau pemirsa. Banyak perilaku yang ditampilkan cenderung merupakan hasil dari media massa, baik perilaku yang positif maupun negatif. Dalam kenyataannya, ada kecenderungan perilaku negatif mudah terbentuk dalam diri kita dibandingkan perilaku positif. Bersantai lebih kuat dibandingkan untuk menjadi inspirasi dalam mengembangkan kreativitas. Materi selanjutnya adalah pengaruh terhadap bangsa dan negara. Yang pertama adalah di bidang politik. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai pendidikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme abad ke-21 ini adalah bersifat sangat pragmatis dan imperialisme, dalam arti ingin tetap menguasai pihak lain. Sepertinya negara Rusia ingin memperkuasai negara Ukraina. Implikasi global di bidang politik mau tidak mau harus membuka komunikasi serta sistem politik yang baru yang terbuka. Tuntunan dari proses globalisasi itu adanya gerakan hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme. Sementara di sisi lain, ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan telah runtuh, sehingga masyarakat
totalitar diubah menjadi demokratis dan memberikan banyak kebebasan dan lain-lainnya. Ini akan berjalan terus-menerus dengan perkembangan masyarakat, globalisasi di bidang politik, antara lain pemerintahan dijalankan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang dijalankan secara transparan akan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih. Semakin berkembangnya demokrasi akan membuat partisipasi rakyat dalam politik semakin meningkat. Legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa akan semakin meningkat, sehingga kebijakan yang diambil akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk bisa melakukan kontrol pada pemerintah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dikecil. Akhirnya pemerintah yang baik dan bersih dapat diwujudkan. Contohnya negara Singapura dengan pemerintahan yang baik, maka akan baik pula masyarakat dan cepatnya pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Keamanan globalisasi yang didasari oleh menurutnya kapitalisme jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Bagaimana perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Semua negara mau menghadapi tuntutan akibat dari globalisasi, antara lain hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta perubahan sistem politik. Ini semua memberikan peluang kendala bagi aspek pertahanan keamanan untuk menjalankan informasi pembangunan. Contohnya negara kita dijajah oleh Belanda pada saat itu. Baiklah, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya tadi, yaitu pentingnya bersikap selektif terhadap dampak globalisasi. Adanya globalisasi memberikan suatu pengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa. Pengaruh globalisasi dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya seperti bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya, yang tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada di dalam nasionalisme bangsa. Selain itu, globalisasi bentuknya memberikan beberapa manfaat atau dampak positif bagi diri kita. Dampak positif ini juga menuju globalisasi untuk menjadikan hal yang penting, karena satu, dampaknya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, mendorong semangat kerja keras. Tiga, memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Empat, memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia. Lima, mendorong perilaku demokratis, mempererat hubungan antar warga negara dan warga masyarakat. Terakhir, mendorong perkembangan ekonomi. Pengaruh globalisasi yang semakin kuat tentu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar. Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan membangun kerjasama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagai termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Satu, globalisasi bidang ekonomi. Tujuan utama globalisasi bidang ekonomi adalah liberalisasi ekonomi serta perdagangan bebas. Dengan liberalisasi ekonomi, mereka dapat menguasai bahkan menjarah berbagai aset dan sumber daya dunia untuk kepentingan mereka. Alat yang digunakan untuk menguasai aset negara berkembang
Indonesia telah menjalankan semua program yang dibuat oleh IMF, bahkan telah menyetujui paket utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar. Akan tetapi, apa yang disarankan ternyata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya, yang terjadi justru pengangguran semakin meningkat, harga-harga naik, pajak naik, BPR naik, subsidi orang miskin dihapus. Negara semakin tidak melayani rakyat karena BUMN diswastakan, sementara hutang menumpuk. Beberapa kiat dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Industrialisasi harus berdasarkan ketersediaan bahan baku setempat. B. Pertanian dijadikan prioritas karena bangsa ini adalah bangsa agraris yang memiliki wilayah luas dan cukup subur. C. Jangan mengadopsi sistem pasar bebas secara penuh, mengingat kesiapan kita masih minim. D. Memilih sistem ekonomi yang mendahulukan sektor domestik. E. Mengembangkan ekonomi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. F. Tidak boleh terlalu tergantung pada hutang luar negeri. G. Menjalankan kerjasama dengan sesama negara, berkembang dengan semangat saling mencinta. Selanjutnya, dampak dalam menghadapi dampak globalisasi. 1. Menyikapi derasnya informasi masuk ke Indonesia. Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik PALAPA di tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Apalagi dengan hadirnya satelit PALAPA, Indonesia segera mengadopsi kebijakan pembuka secara terbuka. Tidaklah mengherankan apabila kemudian siaran di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu, orang mulai membandingkan siaran TVRI dengan TV asing. Apalagi setelah kebijakan parabola diizinkan kesempatan untuk jadi tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka. Proses globalisasi melalui TV membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui dan menikmati apa yang disajikan di masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang besar yakni adalah Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi penyajian tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi pemilihan dan adopsi nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, menyikapi derasnya arus informasi dan negara maju. Ini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah. Di belahan dunia yang satu, seorang dapat dengan mudah dan jelasnya berbicara lewat telepon atau satelit dengan seseorang yang tengah berada di belahan dunia yang lain. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta, Amerika Serikat dan Indonesia lewat satelit, seperti siaran langsung TV tanpa adanya perbedaan waktu dan wilayah. Kasus seperti kita yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet yang berarti tanpa ada sensor dari tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut, kelaburan dan kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood, Amerika Serikat, dan ini juga bisa kita saksikan di Indonesia dalam waktu yang sama. Begitu juga penderitaan yang terjadi di Ethiopia, dan itu juga bisa kita saksikan dalam waktu yang sama. Jika kejadian itu juga bisa kita saksikan di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga penderitaan yang terjadi di Ethiopia, itu juga bisa kita saksikan di sini. Jika kejadian itu disiarkan secara langsung melalui satelit, dalam era globalisasi terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut.
Ketika kita berada di situasi seperti itu, masa depan kita ditandai oleh banyak informasi dan perubahan yang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia terekspos oleh revolusi ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti arus globalisasi, sehingga menuntut kesiapan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir informasi. 3. Menyikapi globalisasi sebagai tantangan bagi Indonesia. Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, dan internet, kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur. Kita dapat dipengaruhi oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam film kartun dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kita dapat mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Kita juga harus mengakui bahwa TV juga ditayangkan program-program mimbar agama, ceramah, diskusi, dan berita yang mengandung nilai-nilai positif, bahkan juga agamis. Namun biasanya hal-hal yang senonoh, aneh, dan lucu pada justru lebih berkesan dibandingkan dengan hal-hal yang letak serius dan penuh nilai etika atau agama. Adakah kekerasan akan lebih berkesan di anak-anak dibanding dengan bentuk agama? Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik tensinya jika mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup yang berarti mentalitas sudah terasuki oleh gaya hidup global. Sebagai contoh, ada gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG, diplomat, ideolog, kelompok eksekutif, kelompok anak muda sukses, dan kelompok anak orang kaya. Masih banyak lagi kelompok yang disandingkan atas dasar gengsi. Biasanya kelompok ini mempunyai gaya tersendiri dan mendefinisikan keperluan sehari-hari, di mana harus menonton, di mana harus jalan-jalan, di mana harus makan, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, banyak cabang budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia barat. Ketika kebebasan ini berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional dan lebih lagi nilai agama akan terancam oleh tentu kebebasan di sini bukan dalam pengertian positif seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial dan sejenisnya. Namun kebebasan yang menjurus pada kepuasan egoisme dan hedonisme akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan menyalahgunakan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya. Baik, cukup sekian presentasi dulu tadi dari kami. Kalau ada kata-kata salah kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.